Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Felicia Arfiana dari kelas 3CD4 akan menjelaskan mengenai penyelesaian pinch temperature menggunakan software HIN. Soal yang digunakan yaitu soal yang sama pada kurva komposit kemarin, yaitu soal nomor 2, yang dimana pertanyaannya hitunglah yang pertama pinch temperature dengan metode grafis dan tabel delta TM sama dengan 10 derajat. Yang kedua, panas minimum yang perlu pemanasan steam. Selanjutnya, panas minimum yang perlu pendinginan air. Selanjutnya, panas recovery. Dan yang terakhir, gambarkan grid diagram dan hence-nya. Untuk penyelesaiannya yaitu, pertama kita membuka aplikasi atau software HIN. Nah, di sini sudah muncul aplikasinya. Selanjutnya, kita harus mengisikan streams, lalu tekan add, atau bisa menggunakan tanda plus pada pojok kiri bawah. Kemudian diisi pada bagian deskripsinya yaitu H1, lalu diisi supply temperatur. Yang pertama saya menggunakan hot stream aliran pertama dengan supply 350 derajat dan targetnya 40 derajat. Yang diketahui ada dua, yaitu MCP dan M. Dan karena pada soal diketahui MCP, maka diklik MCP. Kemudian diisi datanya yaitu 0,15. Kemudian di-add. Dan untuk stream yang kedua yaitu hot pada aliran kedua, jadi deskripsinya diisi H2. Dengan supply temperatur 200 derajat, dan targetnya 80 derajat, sedangkan MCP-nya 0,25. Kemudian untuk stream nomor 3, yaitu aliran cold yang pertama dengan diisi deskripsi C1, supply temperaturnya 30, dengan target temperatur 280 derajat, dan nilai MCP-nya 0,2. Untuk stream yang keempat, yaitu aliran cold yang kedua, jadi deskripsinya diisi dengan C2, dengan supply temperatur 80, dengan target temperatur 330, dan nilai MCP-nya 0,8. Kemudian diklik OK. Nah, di sini akan muncul diagramnya secara otomatis. Di bawah, di sini juga diketahui aliran stream, deskripsi, type, heat type, kemudian suhu supply-nya berapa, suhu targetnya berapa, kalian bisa lihat di bagian bawah. Di sini kita akan menggambar heat exchanger network atau hence-nya dengan cara, yaitu ada dua cara, yaitu bisa menggunakan pinch bagian bawah dan pinch bagian atas. Selanjutnya, dengan mengeklik stream, lalu klik visibility, dan ada above pinch dan below pinch. Below pinch untuk bagian bawah yaitu sebelah kanan, dan above pinch untuk bagian atas pada sebelah kiri. Yang pertama kita akan mulai pada below pinch. Di sini tertulis kriterianya bahwa number of hot stream lebih besar sama dengan number of cold stream. Nilai MCP-nya hot stream lebih besar dan MCP daripada MCP cold stream. Di sini kita bisa lihat bahwa aliran hot stream yang MCP-nya lebih besar dibanding cold stream adalah yang kedua. Kemudian diklik, lalu diklik OK. Nah, di sini heat exchanger-nya sudah dipasang, maka di sini aliran masuknya berapa dan hanya diketahui keluarannya saja. Maka kita klik kanan pada bagian bawah, kemudian klik format, kemudian semuanya dicentang. Lalu diklik OK, agar mengetahui berapa inletnya dan berapa outletnya, agar mempermudah menghitung heat exchanger-nya nanti. Di sini aliran inletnya 67,5 menjadi 80. Nah, seharusnya di sini nilainya 30, berarti perlu heat exchanger. Karena pada aliran 1 memerlukan heat exchanger, maka bisa menggunakan supply panas pada aliran hot. Hot stream ini kita gabungkan dengan cara klik heat exchanger, kemudian add, lalu diisi cold stream-nya pada aliran ketiga, kemudian aliran hot stream-nya pada aliran 1, specification type-nya dipilih user supply enthalpy. Entalpinya diperoleh dari mana, yaitu menghitung secara manual
Dari aliran yang ketiga, yaitu MCP dikali delta T, delta T-nya 67,5 minus 30 sama dengan 37,5, lalu dikalikan 0,2 sehingga entalpinya didapatkan 7,5. Kemudian dimasukkan cold stream, kemudian inlet temperatur. Nah, di sini inlet temperatur untuk cold stream seharusnya 30 derajat. Untuk outletnya adalah 67,5 derajat. Dan untuk hot stream yaitu pada aliran pertama, inlet temperatur yang digunakan adalah 80, karena kita menggunakan inlet pada pinch. Nah, kemudian untuk outletnya diisi 40 derajat. Nah, di sini sudah terlihat bahwa inletnya adalah 30 dan outletnya 67,5. Kemudian masuk heat exchanger lagi, dengan inlet 67 menjadi outletnya 80. Dapat dikatakan bahwa below pinch bagian bawah sudah clear, dan karena sudah clear maka kita menuju above pinch. Nah, di above pinch ini memiliki kriteria yaitu number of hot stream lebih kecil daripada number of cold stream. Hot stream lebih kecil yaitu 0,25, sedangkan cold stream 0,8, lalu diklik OK. Nah, di sini muncul heat exchanger-nya. Pada aliran 2 berubah seperti ini dari warna hitam menjadi warna ungu. Ini menandakan bahwa aliran nomor 2 sudah tidak ada penambahan atau kekurangan panas. Kemudian lanjut ke above pinch. Hot stream-nya 0,15 dan cold stream-nya 0,2 lalu tekan OK. Karena aliran nomor 1 dan 2 sudah berwarna ungu, makanya masih ada kekurangan atau penambahan panas berada di aliran 3 dan 4. Untuk aliran yang ketiga, inletnya 80 dan outletnya 275. Sedangkan yang diinginkan adalah 280. Maka kita memerlukan penambahan panas. Dan untuk menambahkannya yaitu dengan cara penambahan utility. Untuk aliran yang keempat pun juga sama, inletnya 80 dan outletnya 114,4. Sedangkan yang diinginkan adalah 330, sehingga memerlukan penambahan panas dengan utility atau penambahan dari luar. Caranya yaitu dengan klik heat exchanger, add, kemudian heat exchanger number 5, cold stream diatur nomor 3 terlebih dahulu, kemudian hot stream-nya diganti dengan utilities. Lalu specification-nya diganti enthalpy to complete cold stream. Nah, di sini enthalpy-nya sudah secara otomatis terisi, sehingga kita tidak perlu mengisi enthalpy cold stream dan hot stream di sini, kemudian diklik OK. Karena aliran nomor 3 sudah berubah menjadi warna ungu, maka sudah clear. Selanjutnya yaitu di aliran keempat, klik heat exchanger lagi, klik add, kemudian heat exchanger nomor 6, cold stream-nya diganti menjadi aliran 4, hot stream-nya diganti utilities, lalu specification-nya sama dengan yang tadi, yaitu enthalpy to complete cold stream, kemudian diklik OK. Nah, aliran 1, 2, 3, dan 4 sudah berwarna ungu, maka sudah bisa dikatakan clear. Karena sudah clear, maka kita bisa merapikan garisnya, yaitu dengan cara klik kanan, lalu di align dan top. Nah, di sini terdapat 6 heat exchanger. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini kita bisa melihat di sebelah kiri ada kurva kompositnya. Kita bisa langsung mengkliknya. Ini untuk kurva kompositnya. Dan ini untuk yang cold stream. Kita kembali ke grid diagram. Nah, karena kita sudah menyelesaikan dan aliran sudah berwarna ungu, maka kita harus mengecek apakah pekerjaan
kita ini sudah benar dengan cara mengeklik diagram paste heat, kemudian mengecek nilai dari heating duties. Nah, di sini sudah diketahui nilai minimum temperatur difference-nya adalah 10, maka sudah sesuai dengan soal. Heating duties-nya 173,5, yaitu dihitung dari penambahan panas yang dihasilkan oleh luaran H5 dan H6. H6-nya 172,5 ditambah dengan H5-nya yaitu 1, sehingga hasilnya didapatkan 173,5, maka sudah dikatakan clear. Kemudian untuk minimum number of heat exchanger-nya yaitu 6, bisa dihitung di sini heat exchanger-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka sudah benar. Maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian menggunakan software HIN ini sudah selesai dan kurang lebih di grid diagramnya dan HIN-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian panas recovery dapat dihitung dari nilai yang muncul dari heat exchanger yaitu 27,5 ditambah 39 ditambah 2,5 dan ditambah 7,5. Nah, heat recovery yang dihitung yaitu ditemukan dengan nilai 76,5. Maka dari soal nomor 1 hingga 5 sudah dapat diketahui dan sudah dapat terjawab, sehingga penyelesaian untuk HIN temperatur menggunakan pinch temperatur menggunakan software HIN ini bisa dikatakan selesai. Kurang lebihnya penjelasan saya seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.